Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam planters Bapak Ibu semua. Bergabung lagi dari video saya yang kedua. Kesempatan kali ini kita akan sharing, berdiskusi, saling berbagi ilmu, pemahaman terkait dengan manajemen bisnis. Bisnis bisa dikatakan adalah suatu kegiatan ya, kegiatan mencari untung ya, gampangannya seperti itu, mencari untung. Kemudian di situ ada sumber daya yang dikelola, kemudian ada proses yang harus dijalankan, kemudian ada sasaran yang harus dicapai, kemudian juga faktor-faktornya kanan kirinya, di ekstranya juga ada kondisi lingkungan yang harus diperhatikan, kemudian juga faktor internalnya juga harus diperhatikan untuk bagaimana proses bisnisnya itu akan bisa berjalan dengan lancar. Kemudian di dalam suatu konsep manajemen, bahwa manajemen adalah sebuah sistem ya, sistem yang mengatur bagaimana bisnis bisa berjalan sesuai dengan sasaran arahnya. Itu dibutuhkan sosok seorang pemimpin, dalam hal ini manajer ya, manajer dalam hal ini dia harus bisa, seorang manajer harus bisa menjalankan fungsi perencanaannya, kemudian harus bisa organisasi segala sumber dayanya, kemudian juga harus bisa memastikan actuating-nya, ataupun dalam hal ini sekarang diistilahkan leading ya, memastikan prosesnya berjalan. Kemudian ada proses yang nanti harus dikatakan sebagai fungsi pengawasan atau controlling, jadi suatu kesatuan ya. Di dalam konsepnya bahwa ada leveling manajer itu, ada yang namanya top manager, kemudian ada middle manager, kemudian ada first line manager, atau yang dikatakan orangnya paling banyak tetapi fungsinya sementara ini memang ada di tingkat operasional pelaksana. Jadi itu yang akan lebih banyak. Kemudian dari sisi fungsi ataupun bagiannya, itu ada yang nanti akan berfungsi sebagai manajer di keuangan, kemudian SDM, kemudian operasional, kemudian ada manajer QA, manajer pemasaran, itu sebagai kelengkapannya. Dan di antara manajer ini yang paling penting adalah semuanya harus memiliki basic skill seorang manajer untuk bisa memastikan proses itu nanti terkawal dengan baik. Salah satunya mungkin kalau manajer itu harus punya konseptual yang kuat ya, artinya bisa memandang segala sesuatu itu konsepnya seperti apa, tidak hanya bagaimana itu berjalan, tetapi memastikan nanti akan berjalan dengan baik, dan mungkin ada opsi-opsi pengembangan. Kemudian jika kemampuan untuk komunikasi dia harus pegang, kemudian juga secara teknis, taktikalnya dia harus bisa menguasai, kemudian juga nanti bisa berfungsi sebagai seorang, harus mampu sebagai seorang yang problem solver gitu ya. Jadi kalau ada masalah dia bisa mengatasi. Itu beberapa managerial skill yang harus dipahami, mungkin sangat dibutuhkan, karena memang dinamika di dalam satu proses bisnis berjalan itu nanti pasti akan menemukan hal-hal yang sifatnya harus multi talented gitulah istilahnya kalau manajer itu ya. Jadi harus bisa mengendalikan bisnis tetap pada arah yang tepat. Kemudian dari fungsi untuk perencanaan, pengendalian itu juga harus kuat di dalam konsepnya, termasuk juga seorang manajer harus mampu nanti mendeteksi potensi krisis, kemudian juga problem solver, making decision-nya juga dia harus kuat, karena itu pasti dibutuhkan dalam setiap hal pun. Sebagai manusia pun kita dalam setiap jam, setiap detik pun itu adalah seorang decision maker, karena kita harus memilih, pasti akan memilih, mulai bangun tidur itu juga harus memilih. Di dalam proses bisnis itu proses pilihan-pilihan yang memang harus diperhatikan, ada dampaknya terhadap
kinerja, kemudian dampaknya seperti apa, resikonya seperti apa, kegawatannya seperti apa. Ini memang ada beberapa tool yang memang bisa dilakukan oleh seorang manajer untuk bagaimana merumuskan suatu masalah, suatu kondisi, fenomena untuk dijadikan sesuatu yang aman, tidak mengganggu proses bisnis yang berjalan seharusnya, sehingga nanti target besarnya bisnis itu tetap akan running well, meskipun ada situasi-situasi yang tidak normal. Itu Bapak Ibu menurut saya bahwa konsepnya manajemen bisnis itu adalah bagaimana memastikan bisnis itu tertata, terkawal, dipastikan pada jalur yang tepat sesuai dengan arah kebijakan perusahaan, sehingga orang-orangnya, fungsi-fungsi manajer termasuk skillnya pun itu harus punya basic yang kuat dan ada persyaratannya. Tidak semua orang mungkin diberikan kemampuan ya, tetapi saya kira itu bisa dipelajari selama kita juga mau belajar, kita meningkatkan jam terbang ya. Meningkatkan jam terbang itu ya kita banyak menghadapi masalah, pasti nanti akan lebih pinter gitu ya, karena setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, konsepnya seperti itu untuk bisnis ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin selama kita mau untuk berusaha menyelesaikan ataupun berusaha mencari solusinya terhadap segala macam kesulitan. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan video saya yang kedua. Semoga sedikit banyak bisa memberikan tambahan lah. Monggo kalau yang sudah merasa ataupun punya kemampuan lebih, saya kira kami juga appreciate itu. Tetapi harapan kami sekecil apapun kontribusi, mari kita saling berbagi. Harapannya untuk kebaikan, insya Allah itu akan mendapatkan hal yang kembali ke kita dengan kebaikan juga. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa kembali di video yang selanjutnya. Selamat pagi, salam planters, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.